Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang terhormat, Kasubdit Bina GTK MI MTS, Dr. Ainur Rafiq MAG, selaku penanggung jawab umum GTK Madrasah Berbagi, dan dalam hal ini adalah Ketua Komponen 3 yang membidangi PKB. Yang saya hormati narasumber Ibu Siti Kulsum SPSI, Bapak Moderator Dirmawan SPSI MPD, host Bapak Muhammad Syarifuddin dan Ibu Siti Munawaroh, Bapak Ibu IN, Fasprof, Fasda, semua guru BK, tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan telah diizinkan untuk berkumpul bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah kita bacakan untuk Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bertepatan pada pagi hari ini, Rabu 16 Maret 2022, kita bisa bertatap maya dalam acara Bedah Modul BKMA yang bertujuan melaksanakan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru BK dan tenaga kependidikan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan semakin membuka wawasan kita. Bapak Ibu, agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Furqan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua hadirin kami mohon untuk berdiri. Pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencipta
insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapak guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Hadirin, kami silahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta bedah modul, marilah terlebih dahulu kita dengarkan bersama sambutan pengarahan dari Bapak Kasubdit Bina GTK. Kepada Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, yang kami hormati teman-teman PJ Nasional, khususnya adalah PJ Bimbingan dan Konseling, yang kami hormati teman-teman panitia dan narasumber, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah mempersiapkan segala sesuatunya dan berkenan membagikan ilmu, waktu, dan kesempatannya kepada kita semua, sehingga webinar pada pagi hari ini semoga saja bisa berjalan dengan lancar, sukses, berkah, dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa yang kami hormati teman-teman partisipan, memang harapan kami sesuai dengan surat edaran adalah diwajibkan, ini bahasa kasarnya ya, dalam bahasa hukum itu wajib itu kalau melaksanakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Itu dalam bahasa hukum ya. Jadi di surat edaran itu kita wajibkan bagi para fasilitator provinsi dan fasilitator daerah untuk mengikuti kegiatan webinar dalam rangka bedah modul atau sosialisasi modul atau pendalaman modul atau eksplorasi modul atau apapun namanya yang terkait dengan modul yang sudah disusun oleh para penyusun di tahun 2020. Selanjutnya, pertama-tama tentu kita harus puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia anugerah yang diberikan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari Direktorat GTK Madrasah senantiasa dan tidak bosan-bosannya menghimbau, memotivasi, mendukung, mendorong semua guru dan tenaga pendidikan madrasah, khususnya adalah guru BK, baik yang di MTS maupun di MA, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Peningkatan kompetensi ini diperuntukkan atau sasarannya adalah
guru atau tendik yang belum sertifikasi. Nah, kalau peningkatan keprofesian atau pengembangan keprofesian, itu sasarannya adalah guru yang sudah sertifikasi. Nah, oleh karena itu, PKB itu kepanjangannya, K-nya itu bisa 2, Bapak Ibu ya. Jadi yang satu, pengembangan kompetensi berkelanjutan, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi PKB itu hanya kepanjangannya ada 2, kompetensi dan keprofesian. Apa bedanya? Kalau kompetensi itu sasarannya adalah semua guru, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Itu kalau istilahnya adalah pengembangan kompetensi. Tetapi kalau K-nya itu kepanjangannya dari keprofesian, maka sasaran utamanya adalah yang sudah sertifikasi. Kami harapkan yang sudah hadir di sini, yang berkenan hadir di sini, semuanya sudah sertifikasi. Mungkin meskipun ada yang belum juga ya. Kalau yang belum sertifikasi, segera saja nanti mendapatkan kuota untuk mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Semoga saja bisa lolos, lancar, dan mendapatkan nomor register guru. Kemudian yang selanjutnya, kami dari Direktorat Getika Madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga kegiatan webinar untuk bedah, sosialisasi, eksplorasi, pendalaman, eksploitasi, atau eksplanasi atau apapun namanya terkait dengan isi modul ini. Karena apalah artinya sebuah modul kalau hanya ditaruh di meja saja atau ditaruh di lemari saja dan tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah didalami, tidak pernah dieksplorasi, dan tidak pernah disosialisasikan. Dan saya kira para fasilitator provinsi dan fasilitator daerah pasti penasaran, apa sih UP1, apa sih isi dari UP2, apa sih UP3, apa sih materi dan metode pembelajarannya atau metode pelaksanaan TOT-nya untuk yang UP4, UP5, dan UP6. Nah, karena yang menjadi narasumber pada kegiatan webinar ini adalah para penyusun, artinya yang melahirkan, ya yang namanya orang yang melahirkan itu pasti tahu dalemannya. Ya, seperti ibu-ibu yang melahirkan putra-putri yang terbaiknya menjadi anak soleh dan solihah, itu pasti tahu, mulai dari usia sekian bulan dan sebagainya dan sebagainya. Harapan kami apa yang dilakukan oleh para penyusun modul dan barangkali juga reviewernya, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua sekali lagi mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kami dari Direktorat Getika Madrasah khususnya adalah PJ Umum Getika Madrasah Berbagi hanya bisa mengucapkan 2M, yaitu makasih Mas, makasih Mbak ya. Jadi tidak bisa membalas apapun kecuali hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah yang tidak putus-putusnya sampai di hari kiamat nanti. Semoga saja apa yang kita lakukan ini sekali lagi konten, isi, dan materinya selalu bersifat positif, 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 dan positif. Semoga saja apa yang kita lakukan menjadi amal jariah kita semua. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Bravo untuk PJ BK jenjang MA, PJ nasional untuk BK. Semoga saja bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit yang sudah berkenan membuka acara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki pada sesi materi. Dan pada pemaparan materi nanti akan dipandu oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Dermawan yang kesehariannya dipanggil coach ya maupun siswa-siswinya. Baik, saya perkenalkan dulu siapakah Bapak Dermawan itu. Bapak Dermawan dengan nama lengkap PSI MPD berasal dari Mandua, Pekanbaru.
menempuh pendidikan S1 dan S2 jurusan Riau, dan beliaunya adalah trainer pada banyak kegiatan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena hampir 1 lembar penuh ya kegiatan beliau. Dan saat ini ada seorang konselor dari Timothy Wibowo. Baik, selanjutnya beberapa jam ke depan, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Moderator, kepada Coach Dermawan. Silahkan Coach, dan materi sekaligus disambung dengan tanya jawab. Baik, silahkan Coach Dermawan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Yuliani atas kesempatannya. Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan kali ini yang telah hadir di ruang Zoom ini. Baik, izinkan saya dulu menyapa Bapak Ibu yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, dalam kesempatan ini hadir Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, Kasubdit Bina GTK MI MTS, penanggung jawab umum GTK Madrasah Berbagi, dan sekaligus beliau sebagai Ketua Komponen 3 yang mengendalikan kegiatan PKB ini. Bapak Ibu yang berbahagia, seterusnya dalam kegiatan ini nanti lebih kurang 1 jam lebih Bapak Ibu, kita berakhir nanti di pukul 11, maka pada kesempatan kali ini akan bersama-sama kita membahas terkait dengan bedah modul ini, yang dalam hal ini seperti Bapak Ibu telah ketahui dari flyer yang Bapak Ibu dapati, terkhusus kita membahas yaitu UP6 Bapak Ibu, yang terkait dengan metode, pendekatan, dan teknik bimbingan dan konseling. Bapak Ibu yang berbahagia, sapaan saya kedua adalah selamat datang Bapak Ibu, guru BK Madrasah, para fasilitator provinsi, para fasilitator daerah, barangkali mungkin juga ada dari nasional. Ya, alhamdulillah di sini juga hadir Bu Rini Kristiani. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah hadir di sini. Kemudian ada Pak Bibit dan beberapa Bapak Ibu yang lain yang mungkin salam kenal juga untuk saya yang baru bergabung di sini, mungkin baru nampak wajahnya. Ya Bapak Ibu, seperti yang dikenalkan oleh MC tadi, saya dari Mandua Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Dr. Ainur Rafiq, pada kesempatan kali ini kita akan membedah modul PK Guru Madrasah Aliyah, terkhusus pada UP6 terkait dengan metode, pendekatan, dan teknik bimbingan konseling. Dalam hal ini kita akan menghadiri, salah seorang tokoh yang dalam hal ini sebagai penggerak, inspirator, sekaligus pembuat modul yang akan kita bahas pada kali ini. Yakni kita undang Ibu Siti Kulsum. Bu Siti sudah di ruangan ya? Baik, terima kasih. Ya, Bu Siti selamat datang Bu Siti. Masih di unmute Bu, suaranya Bu. Halo Bu Siti. Ya, oke. Iya, selamat datang Bu Siti. Iya. Baik Bapak Ibu, Bu Siti izinkan saya ingin baca dulu CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, nama lengkap beliau Bapak Ibu Siti Kulsum, SPC,
pendidikan formal beliau mulai dari SD, kemudian sampai pendidikan S1-nya berada di Jawa Barat, dan beliau ini di samping sebagai guru BK Mandua Bandung, banyak pengalaman yang barangkali mungkin di sini hanya beberapa saja yang beliau tampilkan. Saya yakin sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pengalaman beliau sebagai instruktur nasional PKB Guru BK Madrasah 2021, Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya adalah tim trauma healing GTK Madrasah 2018 di Sulawesi Tengah. Kemudian tim trauma healing GTK Madrasah 2018 di NTB, dan tim trauma healing CSR Setia Malaysia 2017 di Aceh. Dan terakhir yang baru-baru ini Bapak Ibu, beliau juga tim trauma healing bencana erupsi Gunung Semeru Jawa Timur 2021. Bapak Ibu sekalian, banyak prestasi yang beliau sudah raih, yakni Guru Inspiratif Kementerian Agama tahun 2020 dan Anugerah GTK Madrasah tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Bapak Ibu, ini hanya beberapa bagian saja yang beliau tampilkan. Sesungguhnya sangat banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang barangkali mungkin kita akan dengarkan mungkin nanti dengan ya ada sisi tersendiri barangkali Bapak Ibu. Kita akan bertanya lebih dalam nanti terkait dengan beliau secara mungkin personal Bapak Ibu ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Siti akan membawakan ya kegiatan bedah modul kita ini terkait dengan UP6, terkhususnya metode pendekatan dan teknik bimbingan konseling. Tentu dalam hal kesempatan ini waktu dan kesempatan serta ruang Zoom ini kita serahkan kepada Bu Siti. Bapak Ibu, sebelum sampai ke situ nanti ada sesi tanya jawab menjelang setelah selesai penjelasan nanti. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita jemput Bu Siti Kulsum untuk hadir di ruangan dan akan memandu langsung kegiatan ini. Pada Bu Siti kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Pak Coach Dermawan dari Mandua Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Dermawan? Sangat jelas Bu. Baik. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu di acara GTK Madrasah Berbagi terkhusus untuk bedah modul PKB Guru BK Madrasah Aliyah. Atas rahmat Allah tentunya dan sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya sampaikan dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Direktur Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang saya hormati Kasubdit Bina Guru MI MTS, sekaligus Ketua Komponen 3 Bapak Dr. Ainur Raufik MAG, yang sekaligus tadi sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati reviewer dan tim penyusun modul BK Madrasah Aliyah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh instruktur nasional BK Madrasah yang juga berkenan hadir untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Seluruh panitia GTK Madrasah Berbagi, terkhusus PJ BK Madrasah yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat sempurna sekali ya. Mudah-mudahan sampai acara kita selesai di siang hari nanti. Izinkan saya untuk menyapa para peserta yang terdiri dari Fasprop, Pasda, Ketua MGBK baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, dan Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling. Ternyata di sini juga hadir bukan hanya dari madrasah tetapi dari sekolah umum. Penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semuanya, dan ini menjadi suatu ajang untuk kangen-kangenan ya bagi para Pasprop, Pasda yang mungkin sebagian di antaranya sudah bertemu secara tatap mata langsung.
Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi kita bisa kembali melaksanakan PKB dan bisa bersama-sama. Ada yang mungkin sebelumnya belum bisa bertatap mata, hari ini kita bertatap maya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator Coach Dermawan. Sebelumnya ada satu pantun, mungkin sebaiknya tadi dari Pak Dermawan ya, pantunnya dari Melayu. Kering daun salam dilipat 4, dalam nampan belimbing bertuah. Teriring salam sehat, tetap semangat untuk guru bimbingan dan konseling Madrasah Aliyah. Baik. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Sudah nampak di layar? Ya, sudah. Ya. Karena pada kesempatan ini saya menjadi penampil, menjadi narasumber pertama dari tim dari tim penyusun modul bimbingan dan konseling Madrasah Aliyah. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan dulu sekelumit atau sedikit tentang modul bimbingan dan konseling Madrasah Aliyah. Sebenarnya ini Bapak Ibu Fasprop maupun Fasda sudah tidak asing lagi karena di pelaksanaan PKB 2021 sudah mendapatkan materi dari modul-modul Madrasah Aliyah ini. Ya. Tim modul PKB guru mata pelajaran di sini ya, bimbingan dan konseling ini terdiri dari 5 orang. Ada yang terhormat, yang saya hormati Dr. Nazia Nuril Fuadia dari BDK Jakarta, yang saya hormati guru sekaligus mentor dan entahlah untuk menggambarkan ibu yang satu ini bisa bikin terharu. Ibu Dr. Anda Rini Kristiani yang saat ini beliau bertugas di SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Kemudian saya sendiri dari MAN 2 Bandung, Bapak Bibit Prayoga MPD dari MAN 2 Tulung Agung, dan Ibu Ana Susanti MPD dari P4TK Penjas dan BK Kemdikbud Ristek. Reviewer dari BK Modul Madrasah Aliyah itu sendiri ada Bapak Dr. Naharus Surur MPD, merupakan dosen dari UNS. Ya. Ini modul BK Madrasah Aliyah ada 5 modul, masing-masing modul terdiri dari 2 unit pembelajaran. Di modul pertama, teori praksis dan etika profesional bimbingan dan konseling. Judul modulnya UP-nya ada 2, teori dan praksis bimbingan dan konseling, kesadaran dan etika profesional, yang disusun oleh Ibu Dr. Nazia. Kemudian yang kedua, perencanaan program bimbingan dan konseling, yang berisi 2 unit pembelajaran, asesmen dalam bimbingan dan konseling, kemudian penyusunan program bimbingan dan konseling, dan modul ketiga yang saya susun dengan masih banyak tentunya yang harus diperbaiki ya. Nanti mungkin akan mendapatkan feedback, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan salah satu UP dari modul ini merupakan UP wajib. Jadi Bapak Ibu guru BK yang Pokja-nya kemarin mendapatkan block grant dan sudah menerapkan memilih UP wajibnya UP 6, tentunya sudah bisa memberikan feedback kepada kami sebagai penyusun modul ini. Ada keterampilan dasar bimbingan konseling di UP 5, kemudian metode pendekatan dan teknik bimbingan konseling di UP 6, kemudian evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang disusun oleh Bapak Bibit Prayoga MPD, UP-nya evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan dan konseling, penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, modul kelima, yaitu terkait dengan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Salah satu UP-nya ini merupakan UP wajib kemarin ya, di PKB 2021, yaitu UP 9, merancang dan melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling yang disusun oleh Ibu Ana Susanti MPD. Itu mungkin saya sampaikan mengenai modul dari BK Madrasah Aliyah. Kita masuk pada materi untuk
UP6, yaitu metode pendekatan dan teknik dalam bimbingan dan konseling. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang di Pokja yang kemarin sudah menerapkan ini, mudah-mudahan ini bisa mereview kembali. Oh iya, kemarin kami melaksanakan ini atau tahapannya begini-begini. Dan bagi Bapak Ibu Faspro, Pasda, ini juga bisa menjadikan suatu penyegaran jika tahun ini insya Allah kita turun kembali ke lapangan, sehingga memberikan penguatan untuk bagaimana tahapan-tahapan dalam menyampaikan UP6 ini. Ya, untuk ini. Nah, ini tampilan dari modulnya, Bapak Ibu tentunya sudah memiliki modul dalam bentuk soft file yang sudah di-share, bahkan ternyata sekarang di internet juga sudah bisa didapatkan ya modul PKB madrasah ini, termasuk PKB guru bimbingan dan konseling madrasah aliyah ini. Untuk target kompetensi gurunya kita ambil dari Permendiknas Permendiknas nomor 27 tahun 2008 terkait dengan kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Jadi untuk UP6 ini mengimplementasikan program bimbingan konseling yang komprehensif untuk kompetensi intinya, kompetensinya melaksanakan program bimbingan dan konseling, kemudian indikator pencapaiannya bagaimana di lapangan, di madrasah, guru bimbingan dan konseling dapat mengimplementasikan program bimbingan dan konseling secara yang komprehensif. Programnya nanti, jadi ini agak loncat ya langsung ke pelaksanaan. Jadi ini sebagai bentuk pelaksanaan dari program bimbingan dan konseling yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Nah, ini adalah tujuan dari pengembangan kompetensi berkelanjutan yang tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Ini tujuan dari UP, karena di modul 5, di modul 3 ini terdapat dua UP, dan di UP6 ini dibagi dua lagi. Jika Bapak Ibu kemarin yang Fasprop maupun Fasda dipraktekin untuk UP6 itu dibagi dua ya. Ada yang part 2 kali 60 menit di pagi hari dan 2 kali 60 menit di setelah istirahat yang ke-1 ya. Jadi ada yang bagian mengenai metode dan teknik, kemudian ada untuk teknik dalam konseling. Jadi dibagi dua, sehingga slide PPT-nya itu ada dua. Nah, pada kesempatan ini saya satukan, karena waktunya yang biasanya 2 kali 60 menit kali 2, sekarang kita masukkan dalam mungkin 40 menit. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami. Nah, di yang part pertama ini bagaimana menjelaskan metode dan teknik bimbingan, sehingga tujuannya guru bisa mengaplikasikan berbagai metode dan teknik dalam pelaksanaan bimbingan klasikal. Yang kita praktekkan di sini adalah bimbingan klasikal. Kenapa bimbingan klasikal? Karena pada prinsipnya, tujuannya dan asasnya, bimbingan klasikal semua guru BK harus bisa melaksanakan bimbingan klasikal. Tidak lagi memandang saya bukan, maaf ya, karena kondisi di lapangan, saya bukan dari latar belakang BK. Saya dari latar belakang pendidikan, ini, itu. Tapi pada prinsipnya ini yang paling dasar. Guru BK harus bisa melaksanakan bimbingan klasikal. Ya. Nah ini yang tujuan kedua terkait dengan teknik dalam konseling yang kita praktekkan di UP6 kemarin itu di Faspro, Fasda, dan di Pokja, yaitu konseling individual. Bagaimana memahami berbagai pendekatan teknik yang dilakukan dalam konseling individual. Pelaksanaan konseling individual tentunya harus berdasarkan pada pendekatan keilmuan dan teknik-teknik yang bisa dipertanggungjawabkan, karena tujuannya sendiri untuk mampu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau konseling. Nah ini yang di modul BK UP6 ini, ya modul 3 UP6 ini, banyak sekali pendekatan-pendekatan, bukan hanya yang postmodern atau art terapi, tetapi ada psikoanalisis, ada behavioristik, ada trait and factor, dan ada rasional. Ya.
Nah, yang dipraktekkan di sini adalah art terapi atau postmodern. Karena dalam pelaksanaan bimbingan maupun konseling, kita guru bimbingan dan konseling dituntut untuk mampu melaksanakan atau memberikan layanan yang kreatif dan inovatif. Semua pendekatan bisa dilaksanakan secara kreatif dan inovatif. Hanya saja ini sebagai berbagi praktik baik juga yang bisa saya berikan, praktekkan untuk di tahun 2021, salah satunya dengan teknik-teknik dari art terapi itu. Ya. Ini langkah-langkah kegiatan yang biasa kita di PKB. Metode dan teknik bimbingan, kemudian pendekatan dan teknik ya. Saya ada Mentimeter, mudah-mudahan saya bisa share screen ya. Karena tadi agak error, saya ingin mengetahui bagaimana, mudah-mudahan bisa ya Pak Dermawan, sebentar, saya sudah siapkan. Baik, tapi jika pun ini belum bisa saya share karena terkendala jaringan, tadi malah keluar terus, saya terlempar. Mungkin di akhir akan saya berikan ini ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu ketika melaksanakan UP6, atau UP6 ini adalah metode pendekatan dan teknik dalam bimbingan dan konseling, dan apa tantangan Bapak Ibu saat menerapkan atau melaksanakan di lapangan metode pendekatan dan teknik art terapi dalam bimbingan dan konseling. Saya belum bisa share, nanti akan saya share. Saya lanjut dulu. Nah, saya sebenarnya di sini tidak akan terlalu banyak membahas apa itu pendekatan, apa itu metode, karena ini sudah ada di modul. Di modul pun itu hanya sebagian kecil saja, karena hanya pemantik. Literatur di luar sana sangat banyak sekali terkait apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu teknik. Nah, untuk metode itu digunakan dalam metode dalam bimbingan itu ada bimbingan kelompok, ada bimbingan klasikal. Salah satu yang metode dalam bimbingan pada prinsipnya sama dengan metode dalam pembelajaran, ya, karena di sini adalah membelajarkan peserta didik. Adapun teknik kebanyakan digunakan dalam layanan konseling, baik itu konseling kelompok maupun konseling individual. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang disajikan dalam modul 3 UP6, ada trade and factor, postmodern, salah satunya art terapi, dan hanya art terapi ya yang saya munculkan di sini. Kemudian behavioristik, client center, gestalt, dan psikoanalisis. Ini klasikal yang dipraktekkan kemarin di UP6 ini yaitu use visual art dengan Wright. Mungkin ada yang masih ingat. Kemarin kita menulis dengan menggunakan media yang lain dari biasanya, seperti biasanya kita banyak menggunakan media-media kertas, tetapi kemarin di pelaksanaan PKB kita menggunakan batu ya. Nah, kemudian untuk ininya metodenya itu expository. Ya. Ada bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal. Teknik-teknik dalam bimbingan kelompok kita sudah bisa baca di sana, ada teknik homeroom, ada karya wisata, ya diskusi, banyak sekali. Kemudian bimbingan klasikal ini yang kemarin kita kuatkan. Bagaimana guru bimbingan dan konseling dari berbagai macam latar belakang pendidikan harus bisa melaksanakan bimbingan klasikal. Ini adalah salah satu layanan yang paling sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar untuk meningkatkan kompetensi kemandirian peserta didik dari keberhasilan bimbingan klasikal ini. Ini pendekatannya. Nah, di modul atau di UP6 sendiri di bagian teknik pendekatan dan teknik konseling ada psikoanalisis dengan berbagai macam tekniknya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya
Bu Siti, saya ingin membahas mengenai bagaimana sih teknik asosiasi bebas, bagaimana teknik interpretasi, bagaimana teknik analisis mimpi. Mungkin kedepannya kita akan membahas semua teknik ini untuk bisa kita terapkan atau nanti kita bisa praktekkan kepada peserta didik. Jadi untuk kesempatan ini saya masih memberikan penguatan di kontemporer, yaitu creative art therapy dengan drawing and painting dan coloring ya, ada mewarnai juga kemarin, dan expressive writing-nya. Nah ini yang di praktek PKB, teknik itu diterapkan dalam konseling individual. Pada dasarnya art therapy ini, oke, sebelumnya mohon maaf saya agak mundur dulu sedikit ke belakang. Apakah art therapy ini bisa dipergunakan dalam bimbingan dan konseling? Bukankah art therapy itu harus memiliki sertifikat dan berlisensi? Kita di sini menggunakan media-media dan memanfaatkan teori-teori art therapy dalam bimbingan dan konseling, tidak sampai pada menterapi. Ya, di sini kita tidak sampai apa sih kalau klien atau peserta didik menggambarkan ini artinya apa? Memberikan warna merah pada rasa marahnya, oh berarti ini apa? Kalau warna biru di rasa marah, kita tidak sampai menginterpretasikan itu. Ya, pelaksanaannya sangat sederhana. Kita masukkan atau mengkolaborasikan dari tahapan-tahapan art therapy ini dalam tahapan-tahapan baik itu bimbingan kelompok, baik itu bimbingan konseling individual maupun konseling kelompok. Ya. Ini pengertian dari art therapy memang lebih cocok digunakan pada siswa yang memiliki atau untuk mengatasi masalah-masalah emosi, masalah-masalah penyelesaian konflik untuk menambah wawasan, ya, mengurangi perilaku bermasalah serta meningkatkan kebahagiaan hidup atau kesejahteraan hidup. Dengan menghadapi siswa saat ini, siswa yang kita hadapi saat ini tentunya berbeda dengan siswa yang kita hadapi atau peserta didik yang kita hadapi tahun 2019, 2018 sebelum ada virus COVID yang melanda ya. Tentunya ini siswa-siswa yang berbeda, tidak menutup kemungkinan ada siswa-siswa yang mengalami masalah-masalah secara psikologis. Setidaknya memberikan layanan yang sedikit kreatif, inovatif, walaupun kreatif inovatif bukan hanya di pendekatan ini ya atau di teori di teknik ini, semua bisa dilakukan secara kreatif dan inovatif. Nah, ini setidaknya menyenangkan bagi siswa ya. Mereka bagaimana bisa mengkatarsis emosi-emosi yang terpendam, permasalahan-permasalahan, gejala-gejala psikologis mereka selama pasca pembelajaran daring yang cukup panjang. Ternyata ketika pembelajaran tatap muka pun itu menyisakan masalah-masalah. Ini sebagai sharing pengalaman, sedikit pengalaman. Baik. Nah, ini saya skip aja. Ada berapa yang ingin saya luruskan karena ketika melihat kemarin di Bandung kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu pelaksanaan atau urutan dari penerapan art terapinya betul, tetapi urutannya saja yang masih ada yang berbeda. Mungkin salah satu tujuan bedah modul di sini untuk mensatu suarakan ini loh urutannya. Karena ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penyusun modul. Saya di sini nyusun, tidak nulis ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita menyusun dari bahan-bahan yang sudah ada, membuat sesederhana mungkin supaya bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, ini saya berbagi praktik baik yang sudah dilakukan ini mungkin ada yang ingat ya, kita bernostalgia sedikit. Batam 2021 di bulan September. Pak Dermawan juga ada di sini, ada Pak Dodi juga. Kita menampilkan pameran karya hasil expressive writing menggunakan batu dengan bahan utama batu, kemudian ada cat akrilik, kemudian spidol ya, spidol biasa untuk
bagaimana peserta didik itu 10 kali intera siang ada. mencurahkan perasaannya atau bisa menyimpulkan dari materi ketika materi itu adalah materi bimbingan klasikal ke dalam bentuk tulisan di atas batu itu. Ini ada, kita bernostalgia sedikit, ada kiriman dari Makassar, Pasprov Makassar tahap 1. Halo, Assalamualaikum, apa kabarnya semuanya. Mereka memamerkan dari media paper ya, ada, nanti saya tampilkan, ini hasil-hasil karya mereka. Oke. Nah, ini adalah lembar kerja dari UP6. Masih ingat ya Bapak Ibu, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari lembar kerja ini. Di pelaksanaan, saya masih mendapatkan informasi ada guru yang memberikan ini secara sekaligus semuanya. Nah, ini bisa kita berikan satu persatu dalam satu pertemuan, satu lembar kerja, pertemuan selanjutnya satu lembar kerja. Jadi tidak diberikan secara semuanya kepada siswa dalam satu pertemuan ya. Nah, ini yang gambar pertama itu untuk bagaimana peserta didik atau konseli bisa mewarnakan, bisa menempatkan, kita bisa mengetahui emosi-emosi mereka di area bodinya ya, atau tubuhnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk self esteem, yang ketiga what's in your heart. Nah, ini kita bisa mengetahui seberapa besar sih, ada di mana mereka merasa bahagia, merasa sedih, ya, marah dan sebagainya. Bu Siti, apakah ini bisa dirubah nggak sesuai dengan kebutuhan kami di lapangan? Monggo, silahkan ya. Ini bisa dirubah. Kemudian kalau yang what's in your heart ini bebas. Bebas kita mengeksplor apa yang ada di hati mereka. Ada Pasprov dari MTSN 3 Hulu Sungai Selatan ya kalau tidak salah, itu Bang Zai kalau kesempatan ini hadir, dia mengkreasikan dalam bentuk yang lain. Saya sempat mendengar langsung dari yang bersangkutan, nanti mungkin bisa berbagi praktik baik itu di grup WhatsApp maupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, saya skip aja dulu karena itu yang empuknya ya, yang memiliki. Oke, lanjut. Nah, ini bahan-bahannya, yang terutama yang menggunakan batu, ini saya mendapatkan gambar mungkin dari pelaksanaan Pasprov dari Makassar atau dari mana ya. Batu, kemudian ada cat akrilik, ada spidol, ada spray clear ya, yang untuk memberikan efek glossy dan selain itu menguatkan dari warna-warna yang diberikan di sana. Kalau tidak ada batu, kalau tidak ada akrilik, daerah saya daerah terpencil. Apakah ini bisa diganti dengan material yang lain? Tentu bisa. Di kami hanya adanya arang. Di kami hanya adanya kapur warna ya, satu paket, bisa dipotong-potong atau dipatah-patah, dibagi-bagi, sangat memungkinkan, sangat bisa. Jadi tidak hanya terpaku, oh iya harus akrilik ya, sementara akrilik ini hanya bisa didapatkan di tempat-tempat tertentu, atau maaf ya kalau masih ada daerah-daerah yang aksesnya agak susah ke kota. Nah, ini bisa, sangat bisa. Bahkan medianya pun, saya mendapatkan sharing praktik baik dari guru Man 1 Batam, apa Man 2 Batam ya, Bu Ernawati, diterapkan dalam pot ya, pot bunga untuk bimbingan karirnya. Nah, ini bisa diterapkan untuk bimbingan karir, belajar, sosial maupun pribadi. Setelah bahan-bahan tersedia, kemudian peserta diberikan instruksi untuk melaksanakan atau membuat karyanya. Di sini tidak ada penilaian karya. Saya tidak bagus menggambar, saya tidak bisa menggambar. Ini bukan, dalam art terapi itu bukan menilai gambar, atau dalam bimbingan konseling ini kita tidak menilai gambar, tidak menilai tulisan, tidak menilai
oh ini bagus ya, kalau dia menuliskan pantun bagus ya, dinilai sekian. Karena di sini kita bukan guru mata pelajaran. Tapi bagaimana si peserta, proses dari peserta itu menghasilkan karya ini. Kalau dalam bimbingan klasikal, ini bisa dilaksanakan setelah guru bimbingan, guru BK atau konselor menyampaikan materinya. Materi tentunya ada setelah kita memiliki RPL ya, RPLBK. Nah, bab RPLBK nanti akan dibahas di modul 2. Ya. Jadi di sini, Bu Siti, apakah kita harus buat dulu RPL? Anggaplah RPL sudah ada. Materinya apa disampaikan, kemudian untuk ada learning and fun, kalau dalam bukunya Ziomek 2016, kita bisa menerapkan ini. Misalkan saya dalam materi kecerdasan emosional. Ya, mereka bisa menuliskan mengenai bagaimana quotes marah, bagaimana quotes bahagia. Atau kita tentukan untuk bimbingan karir, kita sudah memberikan materi tentang pengambilan keputusan karir. Ya, siswa bisa menuliskan tentang mereka cita-citanya ingin kemana. Saya ingin TNI, saya ingin ke perguruan tinggi A, B, C, D, di luar negeri atau di dalam negeri. Kenapa mereka mau? Mereka memutuskan untuk mengambil di keputusan karir itu bisa dituliskan sehingga nanti mereka bisa secara storytelling menceritakan, mungkin juga memetaforakan di sini ya. Nah, kemudian pameran karya ya, ini dipamerkan hasil karya anak-anaknya, dikedepankan, baik itu yang batu, baik itu tadi yang paper and coloring. Sini ada yang saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa menulis, tetapi pada akhirnya malah asik sampai membuat pohon. Itu ya. Ini ada dari suatu TOT fast prop kayak. Sampai akhirnya tidak bisa berhenti. Oh, iya, saya mau membuat pohon. Awalnya ada penolakan dulu atau saya nggak bisa. Tapi karena menyenangkan, di sini juga sudah ada proses konselingnya ya. Baik. Nah, kemudian yang klasikal juga kita bisa secara random ambil dengan persetujuan ya beberapa paper atau beberapa lembar kerja, tapi harus ada persetujuan. Itu saya tekankan kembali. Ini saya ambil dari pelatihan FASDA Jawa Barat ya, Bu Amalia. Nah, ini di sini kita tidak terlalu deep kalau di bimbingan klasikal. Dan kalau di konseling individual ada beberapa yang sudah dipraktekkan kemarin di pelatihan FASDA Makassar. Hanya saja saya gambarnya lost, jadi tidak bisa saya tampilkan ya. Itu sangat bagus sekali mempraktekkan konseling individual dari apa yang dituangkan oleh peserta didik permasalahannya di atas batu itu. Kalau tidak salah Pak Ardi atau Pak Habibie ya yang waktu itu mempraktekannya. Nah ini di pelatihan FASDA Makassar ya, kalau tidak salah. Nah, di praktek bimbingan klasikalnya yang batu-batu ini, saya bagi 4. Jika pesertanya ada 20, maka 5 orang ada yang mempraktekkan bidang pribadi, ada yang mempraktekkan bidang sosial, ada yang mempraktekkan bidang belajar, dan ada yang karir. Kontennya sesuai dengan materi-materi untuk bidang-bidang tersebut. Sehingga dikumpulkan di wadah yang satu ini belajar, wadah yang satu ini karir, wadah yang satu ini pribadi, wadah satu karir, sosial. Di belajar ada yang tentang kesulitan tentang matematika, atau ada yang saya suka sejarah kalau tidak salah di sini. Dia menuliskan pelajaran yang disukainya ya. Kemudian di karir dengan cita-citanya, di pribadi ada yang dengan patah hatinya atau bahkan patah hati karena putus relationship-nya yang bermasalah dengan kawannya sehingga menimbulkan suatu masalah-masalah, dan itu dieksplorasi lagi secara deep, secara mendalam dalam layanan konseling individual ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang sama, mungkin bisa dilakukan layanan konseling kelompok. Bisa juga nantinya ditindaklanjuti untuk bimbingan kelompok. Baik. Nah, ini yang
feature ini ada di modul. Ini adalah alur pelaksanaan bimbingan klasikal. Mungkin nanti juga saya minta koreksinya atau masukannya jika gambaran ini masih dinilai ada yang terskip atau ada yang terlewat atau ada yang belum sempurna, sehingga ada masukan-masukan yang bisa saya dapatkan. Setelah kita memiliki, kita tentunya membuat program ya, kemudian ada RPLBK-nya, ada bahan-bahannya selain yang disediakan di sini, silakan untuk berimprovisasi. Di daerah saya adanya gonggong, kalau di Batam ya, kerang. Di daerah saya adanya apa, itu bisa. Mangga silakan ya. Kemudian ada bimbingan klasikalnya kita laksanakan, dan anak membuat karyanya, hasil karyanya, dan ini ada evaluasi tindak lanjut. Selain dipresentasikan, tentunya ada evaluasi dari proses dan evaluasi hasil, sehingga nanti kita tuangkan dalam bentuk laporan juga ya. Nah, ini adalah integrasi keislaman dalam layanan bimbingan dan konseling. Saya mengambil dari surat Al-Kahfi ayat 17. Ini ya untuk refleksinya apa hal baik yang saya peroleh dari sesi ini dan mengapa itu baik, dan apa yang akan saya lakukan untuk mempraktikkan hal-hal baik yang sudah didapatkan dari praktik atau baik itu di Pasprov, Pasda maupun di Pokja ya, yang Bapak Ibu tahun kemarin mendapatkan dana block grant, dan mudah-mudahan di tahun 2022 untuk guru bimbingan dan konseling Pokja guru bimbingan dan konseling atau MGBK bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan dana block grant, karena menurut informasi tahun kemarin kita masih sedikit, yaitu juga terkait dengan status guru BK Madrasah di Simpatika yang masih belum banyak terdata di Simpatika. Ya, mudah-mudahan termasuk di ini ya Pak, ada Pak Dede Daud juga dari MAN 3 Kota Tasikmalaya yang Pokjanya insya Allah untuk tahun ini bisa melaksanakan PKB ya Pak Dede. Baik. Ini mungkin sebagai penutup dari saya, tentunya masih sangat banyak kekurangan, dan kita akan diskusi saja dengan Bapak Ibu, nanti akan dipandu oleh moderator. Mohon maaf atas segala materi yang disampaikan, jika kurang mengena, kita akan perdalam lagi di tanya jawab. Ini sebagai pemantik saja ya, karena pengalaman Bapak Ibu di lapangan itu akan jauh lebih kaya daripada materi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, luar biasa penjelasan dari modul UP6 tentang metode pendekatan teknik bimbingan konseling. Bapak Ibu yang berbahagia, dari paparan yang disampaikan oleh Bu Siti, ini menggambarkan bahwa rangkaian secara keseluruhan dari isi modul Bapak Ibu. Tentu di sini Bapak Ibu dapat merefleksikan kembali atau kilas balik terhadap proses atau kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, terutama bagi pokja-pokja yang menjalankan atau yang melaksanakan pada UP6 ini. Ini khusus untuk di Pokja, dan tentu sekaligus juga bagi para fasilitator baik Pasda atau di Pasprov juga, ini menjadi catatan kita juga seperti apa yang kita alami di lapangan. Baik Bapak Ibu, untuk tahap atau sesi pertama, Bu Siti, kita buka berapa pertanyaan Bu Siti? 5? Mangga Pak Dermawan, saya mengikut saja. Oke, sip. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu lebih kurang 60 menit ke depan, jadi cukup luas Bapak Ibu ya, artinya banyak hal yang barangkali mungkin bisa disampaikan di sini terkait dengan kondisi-kondisi atau apa saja yang menjadi teman-teman kita di lapangan, yang dalam hal ini tentu tidak lain tidak bukan adalah tujuan kita bagaimana modul ini akan, atau misalnya proses penyempurnaan yang hari ini sudah sempurna, mungkin lebih mantap lagi. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk sesi pertama ini 5 orang penanya pertama.
Oke, dipersilakan Bapak. Ya, silakan. Ya mungkin dengan menyebutkan nama dengan nama kemudian dari asalnya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama yang sudah raise hand. Ada Pak Supratman ya. Silakan Pak Supratman dibuka. Ya, Pak Supratman silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bertemu kembali ya di Zoom untuk teman-teman semua yang saya hormati. Narasumber Ibu Siti Kalso. Saya dari Pasprov dari Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Yes. Oke, silakan Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan apa namanya target kompetensi guru itu, Bu Siti Kalsum. Target kompetensi. Ya, itu kalau kita apa namanya lihat dari isi dari kompetensi guru itu kan ada beberapa poin, diantaranya ada kompetensi pedagogik, kepribadian, kemudian kompetensi sosial. Nah, hal itu bila dikaitkan dengan target kompetensi khususnya untuk bidang bimbingan konseling ini, kapasitas untuk merealisasikannya itu seperti apa, Bu Siti Kalsum? Oke. Untuk implementasinya ya. Implementasi ya Pak. Ya. Oke. Baik. Itu aja Pak Supratman. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Supratman. Ya. Oke, terima kasih Pak Supratman. Baik, silakan Bapak Ibu, kita kumpul terlebih dahulu. Ya. Yang resign itu ada Ibu Naila Amna. Oke. Silakan Bu Naila. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Bu? Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Kebetulan saya Pasprov provinsi dari Medan. Alhamdulillah ya Ibu Siti, saya senang sekali sudah bisa bergabung kembali di sini. Sebenarnya karena kita kemarin itu vakum ya beberapa bulan, bisa bertemu kembali dan kembali mencerahkan kembali pikiran-pikiran kami ini mungkin ya Bu Siti Kultum yang mungkin kemarin itu memang semua yang sudah di-sharing ini sudah tersampaikan ya, mungkin tinggal refleksi kembali ya Bu Siti. Di sini yang saya yang saya ingin tambahkan kembali ya. Tadi kan semua di sini sudah berdasarkan modul ya yang sudah ada. Nah, dari perjalanan saya di sini, Bu Siti sebagai pengawas juga ya, kemarin ini sudah ada juknis yang terbaru tentang penilaian kinerja guru. Nah, jadi di sini memang seperti yang disampaikan sama Pak Supratman tadi, ada 4 komponen ya, dari pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini memang dari 4 komponen inilah yang tugas sebagai pengawas dalam penilaian kinerja gurunya. Jadi apakah bisa dimasukkan dalam komponen yang sudah Ibu Siti sampaikan tadi ya, yang berkaitan dengan komponen kepribadian. Kepribadian ini sudah masuk juga dalam konseling tersebut ya Bu Siti. Di situ kemudian saya kepingin kalau bisa, memang ini kan kalau modul ini tidak bisa dikurangi ya Bu Siti ya, tapi kalau perlu penambahannya gimana Bu Siti kalau misalnya dimasukkan dengan kecerdasan emosional gitu Bu Siti. Gimana kalau kita masukkan dalam butir kecerdasan emosional, apalagi setelah masa pandemik ini kita belajar kembali, banyak sekali yang memang perlu dilihat dari situ ya Bu Siti tentang kecerdasan emosional anak begitu. Jadi saya hanya ingin masukan gitu, gimana kalau misalnya dimasukkan kembali tentang kecerdasan emosional anak, apalagi setelah masa
setelah masa pandemik ini kemudian kembali lagi belajar gitu. Oke, hanya itu saja Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naila. Luar biasa pertanyaannya Bu ya. Baik, yang berikutnya yang ketiga yang sudah raise hand. Ada Bu Faila, silakan Bu Faila dari Mantiga Sleman Yogyakarta. Ya, baik, terima kasih Pak Dermawan atas waktu yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan pencerahan pada kami terkait dengan bedah modul, terutama di UP6 ini ya. UP6 ini memang sangat menarik gitu ya. Yang lain juga menarik. Kemudian ketika kami menerapkan UP6 ini di lapangan, alhamdulillah memang mendapatkan respon yang sangat positif seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Siti terkait dengan bagaimana ketika pelaksanaan atrapi seperti itu Bu Siti ya. Ini saya langsung fokus ke tekniknya Bu Siti. Memang ketika kami melaksanakan di lapangan, ini nampaknya memang urut-urutannya ini ada sedikit perbedaan. Ini kemarin memang kami alami pada waktu kami di Surabaya, Bu. Jadi dari output dari FastProp yang ada di Surabaya kemarin, ada Bu Fitri, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Timur. Nah, itu urutannya memang ada sedikit perbedaan tadi Bu Siti. Nah, ini mungkin mohon ditegaskan kembali bagaimana kami melaksanakan atrapi ini di lapangan. Contoh misalkan kalau di modul itu yang kami pahami itu ketika berbicara terkait dengan teknik metode bimbingan itu sepertinya kan arahnya ke layanan dasar seperti itu. Jadi kami lebih banyak menggunakan yang lembar-lembar itu Bu Siti. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya mungkin keliru gitu, mohon nanti bisa diluruskan seperti itu. Kemudian setelah kami melaksanakan layanan dasar tadi atau berupa layanan informasi misalkan itu terkait dengan apapun kan kita mengungkap dulu seperti itu yang ada di lembar-lembar itu Bu Siti. Baru kita fokus kepada teknik konseling. Teknik konseling berikutnya dibedah disampaikan sesuai dengan apa yang tertulis di modul seperti itu. Nah, kita berfokus untuk penerapan yang seperti menggunakan batu-batu itu Bu Siti. Sehingga kemarin sempat ada perbedaan sedikit. Apakah ini yang pertama itu menggunakan batu-batu dulu atau baru ke kertas-kertas itu atau sebaliknya itu. Nah, ini mungkin perlu ada apa ya Bu Siti, arahan supaya maksud dan tujuan dari kita melaksanakan praktek atrapi ini mungkin akan sampai seperti itu. Walaupun tadi mungkin kalau ada tambah-tambah sedikit diinginkan seperti tadi ya Bu Siti, mungkin kita bisa mengubah apa yang dia rasakan seperti itu. Nah, ini tapi mungkin perlu ada tambahan setelah kan ini loh yang dilaksanakan dulu, ini yang berikutnya seperti itu sehingga mungkin pemahaman kami tapi tidak ada yang berbeda. Walaupun yang kami khawatirkan sebetulnya gini, nanti keluar dari yang dimaksud oleh penyusun modul tersebut. Gitu. Mohon pencerahannya Bu Siti terkait dengan teknik pelaksanaan atrapi. Matur nuwun, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Faila. Luar biasa pertanyaannya. Oke, sekarang sudah terkumpul 3 pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin karena kalau langsung 5 banyak ya Bapak ya, kita langsung dulu terlebih dahulu. Barangkali mungkin Bu Siti bisa secara perlahan nanti itu bisa menjawab. Baik, untuk sementara pertanyaan Bapak Ibu tahan terlebih dahulu, disimpan. Kita mohon dulu Bu Siti untuk bisa menjawab 3 pertanyaan pertama ini. Baik, pada Bu Siti kami persilakan. Terima kasih Pak Dermawan
moderator dan Bapak Ibu yang sudah menyimak materi sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Pak Tratman dari Sumatera Selatan ya, Oku kalau tidak salah ya Pak ya. Iya Bu, benar. Ulu, Iya. kita bertemu di pelatihan Paspro Bekasi ya kemarin di Ya. tahap 2. Itu juga dengan Bunda Naila Ana dari Medan, dan terakhir tadi dari ini ibu saya ya, Bu Faila dari Yogyakarta. Terkait dengan, kalau saya tadi tidak salah menyimak pertanyaan karena sound di sini dari sana ya, yang saya rasa dari sana putus-putus, tidak terlalu jelas. Ini nanti bisa diluruskan oleh moderator. Pertanyaan terutama yang dari Bu Naila, saya tidak begitu jelas menyimak, tapi pada intinya bisa menangkap pertanyaannya. Nah, bagaimana implementasi dari target kompetensi guru terkait dengan pelaksanaan di UP6 ini ya. Nah, di target kompetensi guru di sini yang digunakan di modul BK, untuk target kompetensi pedagogik itu ada di modul 1. Nanti yang akan dibedah atau dibahas oleh penyusunnya Ibu Nazia. Selebihnya modul 2 sampai modul 5 itu target kompetensi profesional, lebih pada implementasi di lapangan tuh. Nah, kompetensi dari target kompetensi dari UP6 ini sendiri adalah bagaimana guru bimbingan dan konseling bisa menerapkan atau bisa melaksanakan program bimbingan dan konselingnya secara komprehensif, bisa menerapkan metode baik itu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kemudian konseling, teknik-teknik dalam konselingnya, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Nah, jadi ini sudah masuk pada tataran kompetensi profesional. Ya. Pedagogiknya semuanya sudah dirangkumkan berdasarkan arahan dari reviewer kami yang sangat luar biasa, Pak Dr. Naharus, itu ada di modul 1. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian di sini ada dari tim penyusun modul yang lainnya, ada Pak Bibit, ada Bu Rini, Bu Ana, bisa menambahkan jika jawaban saya belum begitu memuaskan. Apakah ini bisa masuk ke dalam penilaian kinerja guru ya di komponen kepribadian ya Bu Naila yang tadi saya komponen kepribadian. Kalau komponen kepribadian itu bagaimana guru bimbingan dan konseling atau konselor menampilkan dirinya, citra dirinya sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, di implementasi layanan ini lebih kepada skill guru bimbingan dan konseling itu dalam menerapkan bimbingannya, dalam menerapkan metode pendekatan dan teknik-teknik pelaksanaan dalam bimbingan dan konseling. Apakah ini membawa pribadinya? Jelas. Ini juga membawa karakter dari pribadi guru bimbingan dan konseling itu sendiri. Misalkan ketika dalam pelaksanaan konseling individual, konselor atau guru BK yang tidak bisa menjaga kerahasiaannya, kepribadiannya juga sudah tidak bisa dipercaya ya oleh konseling, atau yang tahu ember ya kalau dalam bahasa gaulnya, ember. Terus dari cara-cara bagaimana dia menampilkan dirinya sudah tidak sesuai dengan kompetensi kepribadian seorang guru BK atau konselor. Nah, penilaian-penilaian ini bisa masuk dalam kinerja ketika tampilan atau bagaimana guru bimbingan konseling itu menampilkan dirinya dalam pelaksanaan bimbingan. Itu sejauh pemahaman yang saya bisa berikan jawaban kepada Ibu. Untuk selanjutnya saya akan mungkin ada tambahan nanti dari kawan-kawan penyusun modul yang lainnya. Nah, terakhir dari Ibu Faila, ini terkait dengan urutan ya, urutan di modul di bimbingan klasikal. Kalau tadi saya tidak salah menyimak dari Ibu, saya menggunakan lembaran-lembaran yang LK My Body itu ya, self esteem, my heart. Pada prinsipnya baik batu ya yang saya tuangkan dalam modul ini ataupun paper
LK paper itu bisa digunakan baik dalam klasikal maupun dalam individual maupun dalam bimbingan kelompok, ya, bimbingan dan konseling kelompok. Nah, di alur di TOT Pasprop maupun Pasda itu seperti apa? Yang sesuai dengan alur yang ada di modul itu di awal saya memberikan atau ya instruktur memberikan dengan lembaran-lembaran. Itu sangat sederhana. Bahkan dari mulai ada ya lembaran kosong dulu. Lembaran kosong dulu sehingga saya tidak memiliki gambarnya atau untuk ngeprint memperbanyaknya tidak sempat ya. Misalkan tidak mempersiapkan. Dengan kertas kosong sekalipun blank paper itu bisa digunakan dengan alat warna krayon, pensil warna, arang sekalipun tadi ya saya sampaikan atau dengan kapur berwarna itu bisa digunakan. Kita ingin mengetahui bagaimana sih goresan, coretan atau gambar dari peserta didik ketika dia marah. Ya. Kita tidak ada intervensi. Kalau marah itu mutlak harus merah, tidak. Ya. Kalau marah itu harus warna ini. Biarkan mereka mengekspresikannya. Ya. Kemudian dipamerkan. Nah, kita lihat si A mengekspresikan marahnya itu dengan merah dan api. Kita bisa eksplorasi apa yang membuat marah, bagaimana kalau marah, kapan terakhir marah, apa yang membuat marah, hal-hal sederhana saja seperti itu. Tapi kalau sudah terlalu dalam, karena itu dalam bimbingan klasikal, kita hentikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam bimbingan-bimbingan dan konseling yang lebih individual ya, yang lebih terjaga kerahasiaannya. Nah, begitupun dengan picture-picture tadi, gambar-gambar tadi, itu diterapkan dulu di awal. Selanjutnya yang batu memang saya terapkan di konseling individual. Kemarin di alur pelatihan TOT Pasprop maupun Pasda. Saya melatih Pasda 1 kali ketika di Makassar ya. Nah, itu alurnya di sana. Kalaupun di pelaksanaan Bapak Ibu nanti di madrasah, kenapa saya switch? Supaya tidak ada, oh kalau ini tuh hanya bisa digunakan di bimbingan klasikal. Tidak bisa digunakan di konseling individual. Ini bisa hanya untuk konseling individual, tidak bisa di bimbingan baik klasikal maupun kelompok. Saya switch supaya ini tuh bisa, dua-duanya bisa. Ya. Yang media batu bisa digunakan di bimbingan klasikal, sangat bisa. Yang media paper, picture tadi bisa digunakan di konseling individual, sangat bisa. Ya. Kalaupun kemarin di yang alur tadi saya berikan, picture paper itu saya gunakan dulu di awal, supaya tidak langsung kaget. Wah, langsung dapat batu ya. Jadi dari media-media yang sederhana dulu. Apakah nanti ini bisa jadi masukan untuk modul? Kalau gitu Bu Siti udah aja dari modulnya itu nanti memang yang paper itu di awal di klasikal. Ya, ini bisa jadi masukan supaya kami tidak bingung. Iya, Bu Siti melaksanakannya switch, tapi di lapangan jadi bingung. Padahal itu tidak ada yang salah ya. Ketika Bu Fai misalkan menggunakan batu dulu untuk di klasikal, oke. Kemudian yang paper di konseling individual nggak ada masalah karena di modulnya juga bisa seperti itu ya. Nah nanti ya udahlah disamakan aja sesuai dengan pelaksanaannya supaya tidak langsung kaget mendapatkan ini media ini kok tiba-tiba ini. Jadi saya kembali tegaskan kita berangkat dari media-media yang sangat sederhana dan sangat mudah didapatkan di madrasah tempat Bapak Ibu sekalian bertugas gitu. Itu mungkin Bu Faila, dan selanjutnya tentunya ini bukan pelajaran seni budaya misalkan gitu ya. Jadi tidak menilai oh ya karya kamu bagus, kita hindari perkataan bagus sehingga kalau ada memberikan reward dalam bentuk kata-kata kepada peserta didik A bagus, peserta didik yang lainnya yang tidak mendapatkan reward bagus lain, berarti yang saya tidak bagus ya, atau sebaliknya. Kita tidak ada judge ke sana. Ini bagus,
Walaupun itu menurut kita subjektivitas kita bagus. Jadi hindari, mungkin bisa dengan kata-kata menarik, semuanya menarik ya. Karena kalau sudah ada penilaian, oh iya, saya tidak bisa membuat karya. Nah, di sini bukan karya, tetapi lebih pada bagaimana konseli atau peserta didik mampu mengekspresikan. Nah, ini sekaligus menjawab tadi Bu Naila ya, satu lagi, Bu Siti, apakah bisa tentang kecerdasan emosional terkait dengan kondisi terkini peserta didik yang dihadapi oleh kita ya, pasca pembelajaran belajar dari rumah. Ya. Bukan hanya belajar jarak jauh, karena kalau yang rumahnya dekat dengan madrasah itu nggak jauh juga, tapi belajar dari rumah. Banyak sekali efek-efek atau dampak-dampak psikologis yang dihadapi oleh peserta didik kita. Setidaknya tolok ukur keberhasilan dari bimbingan dan konseling dengan art terapi ini apa? Tolok ukurnya apa? Mungkin kan ada ya pertanyaan ke sana. Setidaknya ketika peserta didik tenang mengekspresikan, melupakan sedikit permasalahannya. Misal dalam pembelajaran daring selama kelas 12 sekarang kan itu relatif panjang ya, melaksanakan pembelajaran daring dari semester 2 kelas 10 sampai pada semester genap di semester di tahun pelajaran ini ketika mau keluar. Mereka baru tatap muka di triwulan terakhir di 2021. Itu panjang sekali mereka dari kedisiplinan, mungkin dari bagaimana pola sosialnya, pribadi mereka, itu banyak sekali permasalahan. Diberi kesempatan, diberi peluang untuk mengekspresikan melalui media-media yang kalau menurut saya dan ini ya sederhana gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Kecerdasan emosional apakah nanti bisa dimasukkan dalam jika ada revisi modul, itu bisa mendapat menjadi masukan. Bu Naila, terima kasih, karena memang kondisi peserta didik yang kita hadapi ini tadi di pemaparan materi, ini adalah peserta didik yang bukan biasa ya, yang sangat luar biasa, dan kita juga harus sudah selesai dengan masalah-masalah kitanya sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor, sehingga bisa melaksanakan bimbingan dan konseling yang setidaknya mendekati berkenanlah di hati peserta didik kita. Itu mungkin Bu Faila, penggunaan LK ya, penggunaan LK apakah sudah terjawab atau ada yang terlewat? Ya, terima kasih Bu Siti, sudah ada titik terang lah ya. Jadi kalau penggunaan medianya itu bisa fleksibel begitu ya, tapi urutannya tadi ya Bu Siti ya. Ya, urutannya tadi sudah ada gambaran begitu. Dan jangan lupa untuk tahapan konselingnya ditempuh ya, kalau itu adalah konseling kelompok atau konseling individual. Ya, jadi bukan hanya pada sebatas ini jadi gitu, gambar ini jadi, expressive writing ini jadi, tetapi itu dieksplorasi lagi secara mendalam, secara deep, apa yang menjadi permasalahannya. Karena kan dalam tahapan-tahapan art terapi juga itu sangat sederhana, dan kalau kita kolaborasikan dengan tahapan baik itu di bimbingan kelompok maupun di konseling individual, itu sangat masuk. Jika dalam tahapan bimbingan kelompok ada tahap pembentukan, ada tahap peralihan, ada tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Nah, di art terapi juga ada 6 tahapan. 6 tahapan ya, ada tahap awal, ada tahap eksplorasi perasaan seperti itu. Nah, ini ada paling di tahap tertentu yang di bimbingan kelompok 1 tahap, tapi di art terapi itu 2 tahap gitu. Ya. Dan ingat sekali lagi, kita tidak menginterpretasikan warna, kecuali kita menanyakan kepada si konselingnya. Kenapa kalau marah kamu berwarna merah? Nah, itu boleh. Tapi kalau kita yang menginterpretasikan tidak. Jadi dalam art terapi ada tahap awal atau sesi pembukaan, ini sama ya, baik di konseling individual juga ada tahap awal, pembukaan, kemudian ada sesi mengungkapkan perasaan di art terapi, ada sesi eksplorasi, tahap diskusi dan pemecahan masalah. Di konseling individual juga ada, di konseling kelompok juga ada. Gitu. Jadi kita mengkolaborasikan, memanfaatkan dari teori art terapi ini dalam layanan bimbingan dan konseling.
Saya bukan dari latar belakang pendidikan yang menguasai keilmuan ini. Ini berusaha disajikan dalam pelaksanaan yang sesederhana mungkin. Gitu. Ya. Itu Bu Faira. Ya, baik. Ya, baik Bu Siti. Jadi dengan adanya konseling tadi ya Bu Siti ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih sekali. Monggo, Oke. sama-sama Ibu. Nah, saya kembalikan ke moderator, Coach. Suaranya masih mute. Baik, terima kasih Bu Siti atas penjelasannya yang luar biasa, dan Bu Faila, Bu Naila, dan serta Pak Supratman. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kita ingin ngobrol lebih lama Bapak Ibu. Ini mohon maaf sebelumnya, kami sampaikan dari panitia bahwa waktu kita sebenarnya di dalam flyer memang di pukul 11 menjelang siang ini, namun karena kondisi dan insya Allah ruangan ini akan dipakai oleh mata pelajaran lain, maka kegiatan kita akan kita hentikan atau kita selesaikan sampai pukul 10.30. Artinya kalau di jam saya saat ini adalah 10:28, artinya lebih kurang 2 menit. Tentu Bapak Ibu banyak rasa-rasa ketidakpuasan atau mungkin hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali dalam hal ini, barangkali mungkin dalam momen atau kesempatan-kesempatan yang lain, atau bisa jadi Bu Siti bersedia untuk japri ya Bu ya. Baik ya, Bu Sitinya udah oke, silakan nanti Bapak Ibu yang barangkali ingin perlu bertanya dan seterusnya terkait dengan materi ini. Baik Bapak Ibu, tentu pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bu Siti yang telah hadir pada kesempatan ini dan memberi pencerahan, kemudian motivasi untuk kita semua, dan seterusnya Bapak Ibu yang hadir juga dalam kesempatan ini yang telah mengikuti acara ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu kita ini dan kondisi dari Zoom kita yang saat ini memang judulnya berbagi ya Bapak Ibu, jadi memang bagi-bagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan seterusnya saya ingin tutup kegiatan ini dengan satu pantun Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan. Sungguh elok layang-layang berkerangka bambu. Layang-layang terbang sampai ke Pulau Jawa. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kita semua tetap bahagia. Baik, mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Yunani MC. Silakan Ibu. Iya, luar biasa sekali. Ibu Siti, Coach Darmawan, luar biasa sekali. Bapak Ibu hadirin semuanya peserta bedah modul, rasanya sedih sekali ya di tengah semangat-semangatnya kita, ternyata keterbatasan waktu. Apa boleh buat Bapak Ibu, karena memang masih ada beberapa mapel lagi yang akan melakukan bedah modul juga. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga pertemuan ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Tadi sudah diberi kesempatan oleh moderator bahwa yang ingin melanjutkan pembicaraan masih bisa chat pribadi ke Bunda Siti Kulsum. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubdit, Ibu narasumber, Coach moderator, panitia, dan semua peserta yang sudah berkesempatan hadir pada pagi sampai siang ini. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yuli, Pak Darmawan, Bapak Ibu sekalian, dan panitia semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bu Siti. Terima kasih Bu Naila, apa kabar? Darmawan dan teman-teman. Pak Nurdin. Ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama. Izin lab ya. Selamat melanjutkan pekerjaan. Pak Darmawan, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, enggak izin lab.